Hello everyone, welcome back to Pre-Workout Podcast. Balik lagi bersama gua dan Sam di sini. Oke. Yes. Dan hari ini kita kedatangan TikTokers favorit kita. You guys may know him from Instagram, EM Hasibuan. Ada banyak yang ngomong Ayam Hasibuan. Ayam Hasibuan. Ayam Hasibuan. Ayam Hasibuan. Gimana? Padahal itu kepanjangan dari Ihsan Madani. Tapi gue kepikiran juga Ayam sih. Ayam Hasibuan. Ayam Hasibuan. Nah, jadi buat podcast hari ini kita bakal berbicara langsung dengan Ihsan hari ini. Kebetulan Ihsan itu di sini sebagai coach di Powertenix ya, tapi Ihsan itu pun juga rutin nih bikin konten di TikTok-nya. Dan bahkan Ihsan sendiri aja tuh banyak gitu loh, kayak lu tuh banyak dapet klien tuh referral dari TikTok juga, San ya? Yes, benar-benar. Ya, secara keseluruhan kita di sini nanti bakal bahas juga gitu loh, kayak konten-konten apa nanti yang bisa dipakai gitu ya. Bisa jadi insight juga lah buat teman-teman yang mendengarkan, kayak bagaimana sih caranya Ihsan tuh gitu kan bisa membuat konten yang proper dan juga bisa menjadi referral juga untuk jadi klien juga dari TikTok. Nah, sekarang kita mungkin bisa perkenalan dulu deh dari Lusan. Mungkin sebelum perkenalan Ihsan, gue pengen cerita sedikit lah soal Ihsan. Oh ya. Jadi gue tuh kenal Ihsan dari tahun 2000 berapa, San? 2018 ya? Kalau kenal sih kayaknya 2018 lah, pas gue masih di Surabaya kita udah kenal. Itu dari Fitcom bukan sih? Fitcom. Iya. Gue suka pansos ini apa namanya yang apa? Koreksi. Review koreksi latihan. Tapi gue denial sama koreksi kalian sendiri. Gue ngerasa gue bener sih. Iya bener. Jadi gue tau Ihsan tuh dari 2018, terus mulai sering diam-diaman kapan ya, San? 2020 kali ya, 2021 ya. Iya. Zaman pandemi ya kan. Terus tiba-tiba lalu pindah ke Palembang dan segala macam. Nah, gue ngeliat Ihsan ini adalah sebagai seorang coach yang udah lumayan aktif lah di sosial media. Sering bikin konten dan beberapa kontennya juga bagus, menarik. Jadi itu dulu gue pernah collab sama Ihsan tahun 2021. Waktu itu dia punya brand namanya FitHub yang pakai intronya Pornhub. Intronya Pornhub. Itu padahal bagus banget. Konsepnya bagus, tapi karena Ihsan sudah banyak klien, jadi tidak ada waktu. Boro-boro. Nah, jadi gue mau sedikit bridging nih sebelum masuk ke perkenalan Ihsan. Jadi kita di sini akan sedikit bercerita. Ternyata menjadi seorang coach itu memang nggak bisa dipungkiri, kalian harus bikin konten, ya kan? Tapi bukan berarti konten adalah segalanya untuk menjadi lu punya klien banyak. Karena masih banyak cara di luar sana lu bisa punya banyak klien, ya kan? Tapi salah satunya adalah dengan creating konten di sosial media. Nah, di topik kita yang kali ini kita akan sedikit ngejelasin lah gimana sih buat coaches-coaches di luar sana, apa aja sih cara-caranya supaya kalian bisa dapat klien. Nah, disinilah salah satunya yang akan kita bocorkan step by step. Betul. Kalau kayak gitu langsung aja kita lempar ke Ihsan. Boleh, San? Perkenalan? Oke. Teman-teman, kenalin nama gue Ihsan Madani Hasibuan. Jadi sering dikenalin dengan sebutan Ayam Hasibuan. Ayam Hasibuan. Gue ngajar di WFIT Ayam Hasibuan. Kebanyakan orang manggil gue Hasibuan sekarang. Oke, gue ngajar di WFIT untuk kelas sama PT dan gue juga part of Powertenix Indonesia. Terus? Oke. Ya, di sini gue bakal ngobrolin soal gimana caranya gue nge-branding TikTok gue dan Instagram gue. Jadi gue bakal ngebahas soal sosial media, tapi gue lebih tendensi ke Instagram sama TikTok sih. Gimana caranya kita bisa nggak cuma nge-branding kita sebagai fitness coach, tapi gimana caranya kita ngebawa klien juga ke sana dan bikin dia retain juga. Itu aja sih. Oke. Karena kalau dilihat ya, marak-maraknya sosial media itu tentang fitness, ini gue cerita sedikit, way back tahun 2010-2011, waktu pertama kali gue calisthenics, itu content creator itu masih sedikit. Wah, dikit banget sih. Dan orang-orang itu masih banyak yang berkiprah dan berkarya itu lewat YouTube. Iya, betul, YouTube. Banyak banget dari YouTube, startingnya from the YouTube. Tapi gue mau cerita dikit. Gue dulu sebelumnya kan di dunia musik juga. Nah, di dunia musik pun juga orang-orang creating kontennya tuh di YouTube juga, coy.
Lu olahraga ekstrim juga kayak sepeda, gue juga pernah sepeda kan, dirt jump. Ya dulu juga di YouTube. Nah, melihat tren sekarang, nggak cuman dunia olahraga aja, tapi musik juga mereka mulai berkembang itu tahun 2015, 16 orang-orang mulai berkiprah di Instagram. Muncullah Yep. TikTok di tahun 2018. Dulu bukan TikTok apa, Musically apa Musically sih? dulu. Musically Musically, something. Ya kan? Harus Dulu joget-joget orang dulu gitu. joget-joget dulu kan, orang-orang gitu. Nah, Gini-gini dipakai gini-gini deh. Nah, dan trennya sekarang orang tuh ngelihat TikTok itu nggak cuman buat joget-joget aja, tapi bisa juga jadi salah satu wadah untuk creating konten, bikin sesuatu yang edukatif gitu kan, San. Yeah. Nah, apa sih yang membuat diri lu tuh tertarik gitu untuk masuk ke dunia TikTok itu sendiri? Kalau gue sih pertama ngelihatnya dari banyak banget fitness influencer yang bisa berkembang di sana. Dari segi kayak konten brandingnya dia. Sangat cepat buat kita itu up di TikTok. Asalkan sebenarnya konten-kontennya itu bersifat dramatis sih sebenarnya. Nah, untuk yang edukatif itu sebenarnya masih jarang. Nah, gue tuh pengen coba-coba lah gimana caranya gue membuat konten yang edukatif, kadang-kadang dramatis, tapi kebanyakan edukatif hanya di sana. Jadi gue berharap kayak warga-warga TikTok, karena kan warga-warga TikTok itu banyak yang apa ya, kadang kita ngeliatnya kayak lingkungannya itu berbeda. Ketika masuk di Instagram itu, eee, para viewersnya tuh bener-bener, bisa dibilang lebih kritis dan bener-bener pertanyaannya bagus-bagus sih. Kalau misalkan kita lagi buat konten di sana. Nah, kalau di TikTok tuh bener-bener brutal. Tanpa berpikir panjang, pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh. Nah, gue pengen selain gue pengen branding di sana, gue pengen mengedukasi mereka-mereka juga sih. Karena TikTok ini bener-bener platform hiburan, tapi banyak juga orang-orang yang pengen belajar soal fitness di TikTok. Itulah latar belakang gue pengen bikin TikTok sih. Ya, paham. Tapi untuk segala jenis content creator, kita kan sebenarnya itu nggak ada standar dan kualifikasi khusus untuk seseorang untuk menjadi content creator. Iya, betul. Nah, dengan kehadiran orang-orang seperti Ihsan ini, menurut gua kita tuh bisa memberikan sesuatu yang benar-benar up to date lah, verified, nggak cuman based on science, nggak cuma based on theoretical, tapi kita bisa berkata-kata kayak gini tuh dari experience kita, gitu kan. Jadi kita ngajar klien, kita punya mentor, kita bertukar pikiran dengan coaches lainnya, ataupun kita ngehadirin suatu course atau workshop, ya kan. Nah, gimana caranya supaya lu tuh bisa deliver konten lu di antara, gue nggak bilang semuanya jelek, nggak. Ada dari beberapa mereka yang bagus, tapi kita maksudnya gini loh, gimana caranya lu bisa jadi unik gitu, dan lu mendeliverkan konten lu nih sebenarnya, oh nih, ini ilmu yang udah gue dapat, nggak cuma dari teori, tapi dari praktek, dan gimana caranya itu untuk menyalurkan ke audiens yang ada di TikTok. Karena kan mengingat tadi lu bilang, sangat-sangat brutal. Ya, brutal. Gimana? Ya, kalau pertama sih gue harus ngecek dulu dari awal gue masuk tuh gue melihat dulu algoritmanya dari Instagram sama TikTok. Kalau algoritma Instagram itu dia harus sesering mungkin upload. Itu Instagram. Tapi kalau TikTok lu nggak harus sesering mungkin upload. Yang lo harus lakuin adalah membuat konten yang dramatis dulu. Ketika orang udah ngelihat konten itu dalam kurun waktu, durasinya kurang lebih sekitar 1-5 detik dan orang betah, itu bakal kayak dilempar ke konten ke akun orang lain, jadi FYP gitulah. FYP. Kita kenal istilah di TikTok kan FYP kan namanya kan, for your page gitu. Nah, kayak home-nya gitu ya. ya. Iya, jadi kayak ya kalau misalkan Instagram dia itu harus sesering mungkin, baru dia ke-up. Kalau misalkan TikTok ya cuma kayak 1-3 detik lah. Kalau misalkan orang lihat itu tertarik, udah tuh bakal jadi FYP. Tapi nggak selalu juga ya. Nah, awal gue bikin konten itu, gue berpikir kayak ini gimana caranya gue naik cepet dulu. Bukan bikin konten-konten yang edukatif atau kayak log-log gue lagi latihan. Karena itu justru nggak laku. Kecuali badan lo bener-bener bentuknya kayak badannya Adera. Baru tuh orang pada mau ngeliatin. Pada nanyain. Tapi badan gue kan gak kayak Adera ya. Jadi ya udahlah. Gue nggak bisa dulu kalau misalkan pamerin badan banget. Dan kadang gue juga harus mencari cara kalau misalkan gue lagi mau pamer itu harus cari lighting. Tapi gue kemarin ya sesuai sama yang gue barusan bilang, gue pikir nih gimana caranya gue bisa naik dulu. Gue ceritain jadi ada salah seorang influencer
bahkan dia bukan fitness influencer, lebih kayak ngabers gitu, abang-abangannya anak TikTok. Karena Widih. dia orangnya Ngabers. badannya tinggi, terus Siapa? bahunya gede. Adalah, nggak enak disebutin kalau di sini. Nah, terus. Inisialnya Gary. Ah, nggak tahu. Inisialnya Terus. Gary. Terus. Ya, jadi pokoknya Ah, dia bukan fitness coach bahkan, dan hmm, konten-konten dia bahkan bukan soal Fitness. fitness kreator gitu yang soal edukasi juga bahkan. hmm, Jadi kayak ini bukan kreator fitness, bukan hmm. fitness coach, tapi dia benar-benar dikenal orang sebagai anak fitness nih. Jadi dia cuma Image ya, ngevideoin image. keseharian dia dan kayak pamer badannya dia punya bahu yang lebar. Nah Widih. dari situ gue udah mikirnya gini, nih gue punya bahu tuh nggak terlalu lebar, tapi kalau gue pakai lighting, jadi kelihatan bener-bener define Balik tuh. lagi. Lighting, iya karena Lighting. ya nggak bisa bohong juga tuh orang juga pakai lightingan juga kan. Ya Mhm. gue pernah dengar berat badan dia lebih kecil dari gue. Kalau misalnya ketemu ya gedean gue sih. Jadi gue pikir kayak ini orang juga pakai lighting. Dengan begitu gue udah mikir nih, TikTok tuh memang harus kayak gini. Jadi akhirnya gue bikin video lah kayak apa Video flexing narsis ya. front. Oh, bukan front double back sih. Video Iya, Berarti narsis. narsis, kayak narsis. stage Video banget narsis. Iya, berarti ya di TikTok Video iya, ya. iya. video Jadi narsis gue pikir dikasih kayak background. iya, gue pakai backsoundnya dia gitu, gue pakai backsoundnya dia, terus gue kayak apa ya, flexing, muskular gitu. Gue tunjukin Oh, shoulder oke, gue di depan oke. kaca kan lu bisa lihat kadang kaca tuh bisa kelihatan yang kecil, Lebih kelihatan besar. gede tuh Bisa badan besar. kita. Lebih besar Nah, betul gue emang. gue pilih kaca yang gue kelihatan gede, dan itu viral banget, FYP banget sampai kurang lebih kayaknya 900k viewers deh, Wow. 900k Wow. viewers. Dan karena dia gue lagi naik, orang lagi banyak lihat, gue langsung bikin kayak apa namanya konten-konten yang masih relate sama itu kayak Hmm. ah masa bang badan lu kayak ini nggak kayak dia enggak terus tapi gue sambil pamer lagi gitu-gitu lagi Kayak replying jadi satu-satu gitu ya. Oke, gue oke, replay oke, oke. satu-satu tapi Iya, iya, ujung-ujung iya. pamer lagi. Nah Hmm. orang awalnya tahu gak dengan hal yang kayak gitu, gue juga ngeliat kayak kalau misalkan gue bikin konten kayak gini yang datang pasti ngabers-ngabers ya kan. Mhm. Tapi di sela-sela itu ketika gue lagi naik, gue udah mulai nyiapin konten-konten yang sifatnya kayak gue lagi ngajarin klien-klien gue. Dan kayak gimana strategi gue buat ngajarin klien gue punya bentuk badan yang lebih oke gitu-gitu. Dari situ orang juga ngeliat juga. Dan akhirnya bukan cuma ngabers yang datang, juga banyak orang-orang lain yang bener-bener tujuannya pengen belajar latihan. Kayak gitu. Oke, Menarik, menarik. jadi gue bisa nggak ini gini ya. Jadi tuh yang gue ambil kesimpulan adalah gimana caranya lu bikin konten itu serelate mungkin dengan tren yang update saat ini gitu Iya, kan, San. Jadi kayak betul. lu mencoba berbaur gitu kan, adapt dengan Yep, oh di TikTok lagi musimnya gini nih, gue harus apa ya, mencoba update, relate lah dengan apa yang ada di TikTok. Baru habis itu lu timpa yep, dengan sesuatu yang lebih edukatif. Karena orang iya, akan betul. tertuju kan kayak gitu, apa ngepoin Instagram lu pas lagi lihat cewek, Bener, aduh, bener. aduh abang ini bahunya lebar ingin bersandar gitu kan. Nggak lama kemudian cowok-cowok juga DM, Mas tinggal di mana? Stay di mana? Nah, tapi bagusnya kalau Ya, di Instagram itu orang bisa request langsung ke DM kan. ya Kalau benar. di TikTok nggak bisa. Jadi gue bener-bener kayak leluasa buat kayak memamerkan badan gue, dan gue juga leluasa buat kayak langsung pindah ke konten-konten yang edukatif juga. Gue Yes, benar bersyukur paham. sih TikTok nggak membuka DM ke apa ke sesama membersnya, jadi gue lebih lega lah. Kalau nggak gue udah beribu-ribu itu Jadi gue blok. kayak ya kan kalau di Instagram tuh ya kita nggak bisa mungkin lah banyak orang yang ya kita nggak ya pasti ada aja yang kayak gitu loh. Iya iya Nggak betul. cuman kaum sorry itu saya kayak ya gay atau apa Iya gitu kan. Tante-tante mungkin gitu kan tiba-tiba iya DM iya gitu kan. Atau something gitu kan ya biasa iya lah itu kan yang namanya kita juga menjadi apa building brand image lah. Oke, move iya. on. Tapi gimana San? Misalkan lu merasa risih nggak sih kalau misalkan lu udah bikin konten yang bener, ada aja orang yang bikin konten tuh kayak menyesatkan. Lu risih nggak gitu? Iya. Iya, sebenarnya gue risih, tapi gue sebenarnya berusaha untuk nggak menyenggol mereka juga. Karena di TikTok itu banyak fitness coach yang suka nyenggol orang lain juga. Kayak Banget, sesama fitness coach juga. Caranya benar. itu dengan men-stitch, niatnya kayak izin stitch ya coach, tapi ujung-ujungnya kayak menunjukkan kalau misalkan dia ini salah. Tapi itu sebenarnya menurut gue nggak bagus sih. Karena Mhm. itu red flag lah. Gue kalau misalkan digituin sama sesama coach, gue tonjok sih palanya.
gitu. Karena Jadi kayak kalau misalkan gua salah, lo japri aja, kan kita belajar bareng ya, jangan sampai up ke publik. Karena sebagai fitness coach ini sumber pencarian atau mata uang pencariannya kita kan. Ini Mhm. profesinya kita. Jadi kalau misalkan memang kita salah, mending diajarin aja. bener. Ini ada satu hal yang gue pelajari. Ya gue di dunia fitness tuh baru. Ya let's say masih 12 tahun lah. Nah, gue lihat pelaku fitness di Indonesia, terutama di Jakarta, orangnya itu lagi coy. Iya, Marketnya gede. To be honest, jujur, demi Tuhan, marketnya besar. Potensial kliennya besar banget. besar But banget. the only thing yang lu nggak bisa pungkiri adalah pelaku fitnessnya itu lagi coy. Lu bikin musuh Iya, dengan satu orang, lu akan ketemu itu orang lagi next 5 years. Next iya, 2 or 5 years, 3 or 5 years. Tahu dia temannya siapa, kerjanya sama siapa, ternyata ntar jadi ujung-ujungnya dia bisa di klien kita. Gitu kan. iya, Nah, kan ini tuh kayak gue sering tuh. Sebenarnya tren nge-stitch gini or komentar komentari konten gitu, video yang nge-stitch kesalahan orang bikin konten apa itu sebenarnya iya. mereka mungkin terinspirasi dari beberapa konten kreator dari luar. Banyak contohnya kayak Greg Doucette lah, siapalah gitu kan, mereka mencoba untuk kayak menjatuhkan coach-coach, bukan menjatuhkan sih, sebenarnya gue paham, gue sebagai pelaku fitness dan gue sebagai Tujuannya edukator juga, edukatif sih. tujuannya gue edukatif, cuman secara nggak langsung itu akan menjatuhkan. Pasti. Mereka akan membuat pembelaan, tapi kan coach di luar begini, tapi kan dia begini, tapi kan dia begitu, tapi sebenarnya gue orangnya lumayan direct. Gue kalau nggak suka sama orang, gue akan bilang, gue nggak suka cara lu. Gitu. Gue akan DM orangnya gitu, terus gue tonjok dulu, abis itu baru baikan. Enggak. Kalau gue ajak, agak beda gitu. Kalau gue misalkan ada yang berbeda, oke, gue ajakin podcast aja. Gue pengen denger POV lu kayak gimana gitu loh. Yes. Gue sempat tuh pengen kepikiran bikin podcast itu sifatnya roundtable, San. Roundtable, ya. Jadi gue sama Babam itu jadi moderator. Kita bawain dua orang yang sudut berbeda gitu loh. Iya, dua orang yang sudutnya berbeda. Nah, rencananya tuh kita pengen bikin kayak gitu karena yang gue lihat beberapa konten yang sifatnya kan kita ngomongin ini juga kita lagi bikin konten nih. Tapi konten kita lebih fokusnya ke Spotify or podcast or YouTube. Nah, yang gue lihat yang sifatnya podcast kayak gini banyak orang yang episode podcastnya booming itu karena itu. Lu roundtable, dua orang narasumber berbeda karena salah satu salah satu speaker mereka punya masa. Speaker yang satu lagi punya masa. Secara nggak langsung orang akan engage ke konten kita, dia akan ngeliat konten kita, dan konten kita jadi kesebar kemana-mana. Jadi pasti kayak si A, contohnya si waktu ini itu nih. Itu yang lagi waktu kapan si Dr. Mike sama Greg Doucette sama si Omar Yusuf kan? Iya. Itu seru banget dan semua orang kubunya Mike Israel nge-share, kubunya Greg Doucette nge-share, Omar Yusuf yang punya konten sendiri nge-share. Dan ini adalah salah satu cara gimana caranya orang-orang tuh jadi tahu, oh, kalau orang yang udah cukup dewasa di dunia fitness, mereka bakalan belajar, oh, point of view-nya ya si coach A begini, point of view coach B begini. Tapi kalau lu belum mature di dunia fitness, lu akan menjadi satu kubu. Gue akan dengerin si coach inilah. Ya, gue akan dengerin si coach ini kayak. Nah, itu kan sering terjadi tuh, San, ya kan? Nah, dan itu kadang terjadi ke bawah-bawah sampai ke klien-kliennya. Klien-kliennya pun juga kubu-kubuan juga akhirnya. Menurut gue masalahnya juga di Indonesia itu belum ada yang bisa kita, ya masih jarang sih orang-orang yang expert yang bisa kita buat ke roundtable gitu. Apalagi kalau misalkan lo masuk ke fitness, masuk ke TikTok ya, influencer TikTok itu benar-benar lebih kayak ya lebih arah ke pamer badan sih, jadi apa yang mau dibahas sama mereka. Paham. Susah juga sih, ibaratnya kayak mau argumen pun kayak mereka punya poinnya kayak ya terserah lu mau ngomong apa aja, yang penting badan gue lebih bagus, lu mau ngomong apa gitu loh. Cuman gue juga sorry, lu duluan. Gue juga kenal beberapa coach yang di TikTok itu yang brandingnya itu kadang juga beda, karena memang branding di TikTok dia kayak apa namanya sebagai orang lain, sedangkan di Instagramnya juga berbeda. Lo tau kan kayak Coach Derek, kalau misalkan di TikToknya dia itu kontennya dia bener-bener kayak soal ngegas doang, ngajakin orang berantem gitu kan ini. Ngajakin orang berantem, tapi kalau misalkan di Instagram dia bener-bener edukatif kan, enak lah dilihat. Tapi kalau misalkan di TikTok tuh, wah itu kayak musuh semua orang gitu. Jadi kayak ada kubu yang pro dia melawan orang-orang yang nggak terima sama dia. Nah itu ya agak susah juga kalau misalkan kita bahas-bahas kayak gitu sih. Kalau misalkan ada bikin roundtable versi TikTok ya.
Tapi yang bisa dilihat yang diambil dari sini adalah gimana caranya orang menempatkan diri mereka berdasarkan Iya, platform yang mereka tekuni iya, gitu kan San. betul Kalau betul. misalkan lu gua itu sama Babam lebih fokusnya ke Instagram sama Spotify dulu. Ini gue Iya, mau cerita sedikit tentang waktu kita gempor-gemporan banget ya Bam bikin podcast. Udah sampai 50-an episode coy, 2 Seminggu season 2 waktu episode. seminggu iya. 2 Itu episode. karena karena episodenya banyak, gue jadi kayak ini orang ini gue mau lihat dengerin yang mana dulu cuy anjing gue liat gue kadang liat kayak lo berdua tuh kan tim klop banget kan soal podcast kan kayak wah ini bagus-bagus menarik nih tapi kan setiap minggu tuh ada terus jadi gue pikir kayak satu persatu tuh bakal susah buat gue fokus ke sana. Nah, ini gue mau share sedikit yang dari Spotify dan Instagram. Jadi kayak kalau kita, gue nggak tahu ya, karena gue nggak benar-benar masuk di TikTok. Tapi gue ngeliat ya, San. Gue ngeliat kayak coaches-coaches yang bikin konten waktu itu kayak si Alfra, lu siapa lagi kayak Anggi gitu-gitu kan gue tahu. Cuma yang gue lihat kalau dari Spotify dan Instagram ini, karena tadi algoritmanya kalau lu sering ngepost, orang akan selalu interact sama lu punya konten kan. Dan itu terjadi waktu kita bikin rutin banget kan. Waktu itu Bang, Podcast. kita udah sampai 50 episode coy, 2 season. Dan itu terakhir listenersnya udah 100-an lebih per minggu. Orang, bukan play loh. 100-an orang per minggu. Maaf, koreksi. 50 episode tuh 1 season. Oh, 50 episode 1 Satu season bahkan. season. Anjir. 50 episode 1 season, bayangin. Itu karena sampai masuk season 2 kan. itu Ya. karena kegabutan kita waktu pandemi kemarin itu 2020 kan, nggak tahu nggak 2020. anjir duit tipis ya kan, gimana cara. Nah tapi jujur dia karena duit tipis yang kita mikir kayak aduh gimana caranya ya biar kita bisa dapat klien. The only way yang kita lakukan adalah dengan creating content. Karena gue orangnya lebih gampang untuk bacot, untuk ngomong langsung daripada aduh gue nggak bisa desain coy. Gue orangnya nggak kreatif sama Bikin sekali. konten. Gue orangnya nggak Anyway, kreatif. Apa? Gue ada ini dikit, motong dikit. Kalau misalkan lo lihat gue lagi branding konten di TikTok, gue barusan habis ngupload. Dan lo lihat kalau kalian buka IG-nya Portenex lagi banyak inquiries. Mantap. Itu gara-gara gue lagi ngupload. Tahan. Lanjut. Jadi kayak nggak ada duit, nggak tahu mau ngapain, udah the only way yang kita caranya making money dan making engagement adalah dengan menggunakan Spotify dan habis itu Instagram. Dan sampai detik ini klien-klien kita tuh datangnya lebih banyak waktu itu karena adanya Spotify. Karena podcast, coy. Banyak banget listener. Tapi kalau dilihat nggak sebrutal yang ada di TikTok. Mereka pasti lah, pasti bilang, tahu kita dari mana? Dari Spotify. Dengerin podcast, iya. Pasti deh, pasti. Karena Spotify itu kan lu ngundang pembicara. Lu ngundang speaker. Speakernya nanti akan repost. Speakernya repost dan ngeliat, wah ternyata dia akan nge-scroll tuh konten-konten kita di Spotify. Wah, bagus nih, bagus. Dan mereka akan penasaran. Siapa sih coachnya? Di-follow lah, ditanyain lah. Gue pengen coaching sama lu gitu-gitu. Itu yang terjadi sama kita waktu dulu. Terus, sekarang kan udah mulai beralih zamannya, gue nggak tahu ya, tapi kalau yang gue lihat podcast di YouTube itu orang masih dengerin. Tapi sekarang mulai marak platform Spotify, bukan Spotify, podcast apa sih gue lupa. Apa namanya? Noise or something gitu. Kalau pernah dengar Noise itu platform podcast. Jadi orang-orang sekarang udah dari Spotify mulai beranjak ke situ. Jadi kayak berbayar gitu loh. Jadi itu ada company-nya gitu kalau nggak salah dari Indonesia. Kalau nggak salah nanti mungkin kalau ada yang listener yang dengerin atau viewers yang dengerin boleh dikoreksi. Nah, sekarang bergeser tuh, udah mulai dari situ ke arah yang TikTok gitu kan, San. Nah, problemnya, ini gue bilang ya, ini gue mau mengkondisikan, contohnya gue adalah orang yang kalau bikin konten tuh lebih suka bacot atau nggak yang kayak gini. Nah, karena gue orangnya nggak kreatif sama sekali, gue nggak bisa desain, gue nggak bisa gambar, coy. Gue nggak bisa gambar. Lu kalau pengen lihat gue gambar gue tuh kayak gambar anak SD zaman dulu, gunung gitu kan, jalan, sawah, air gitu. Gue nggak bisa gambar. Nah, gimana caranya untuk kayak apa sih saran lu untuk coach-coach di sana yang ingin memulai membuat konten? Let's say, oke, gue cuma bisa jago bacot, oke, bikin konten di Reels atau bikin konten di story atau apa gitu. Lu bisa kasih saran? Ya. Yang jelas sih, menurut gue lo harus tahu goals-nya dulu apa. Kalau misalkan lo fitness coach, lo pengen mendatangkan klien atau mendatangkan viewers. Dua hal itu udah jelas hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan ini seru lo nih, pengen abis ini kita mendatangkan klien,
kalau lo pengen mendatangkan klien, gimana caranya lo bikin konten yang bikin orang tertarik ke konten lo untuk jadi klien. Kalau misalkan lo bikin konten yang cuma fokusnya buat gimana cara lo dapat viewers dan like banyak dan followers tinggi, lo nggak bakal dapat jadi klien karena orang pasti bakal ragu. Nah itu pernah terjadi pas gua bikin konten sebelum gua gabung ke War 10X. Waktu itu gue lagi rajin-rajin banget bikin konten soal biomekanika gerakan, ya kan. Dan Oke, gue ingat. itu followers gue up banget. Tapi Hmm. banyak orang yang ragu sama gue untuk latihan. Apalagi di online coaching, nggak ada yang mau Kenapa, kebetulan. San? Nah waktu itu gue kenapa? Karena orang ragu apakah gue bisa jadi FNS coach yang oke, yang proper online Yes. coaching gitu-gitu kan. Hmm. Endingnya waktu itu gue sering banyak tanya sama Sam. Waktu itu kita ngobrol intens tuh semenjak gue ikut di workshop yang apa strength training back to basic ya kalau nggak salah. Ya, 2021 awal. Intro to strength back to basic. Lo kalau nggak salah tulisannya strength training made simple Iya, itu dia. sebenarnya main simple ya benar. Strength training made simple. 2021. Terus gue kayak ketika gue dengerin workshopnya itu kan gue ngerasa kayak ini workshop bukan buat orang yang apa namanya Awam. awam gitu, terlalu advance lah. Jelimet. Gue ngobrol lah sama Sam. Terus sambil gue lihat kayak Sam nih ngajarnya online coaching juga kan. Dan ini orang bener-bener sangat suka untuk berbagi. Gue bilang ini for free banget nih gue ngobrol sama dia gitu. Nggak bayar, karena gue pikir kayak kalau ngobrol sama dia bayar sesi. Gue pikir bayar sesi. Tapi ini orang bener-bener. Iya, gue pikir kayak ini orang gue bayar sesi apa gimana ya. Kadang gue sempat berpikir ini Sam sebelum gue ngomong kayak apa gue online coaching sama dia. Tapi pikirannya kayak you know lah nih. Ngerti. Gue pikir kayak gue bakal mencuri ilmunya doang. Gue tuh kayak mencuri ilmunya doang. Muslihat jahat gue, tapi kayak akhirnya tiba-tiba Sam bilang kayak lu mau gabung sama tim gue. Wah, peluang gue kan, karena gue pengen bener-bener bukan cuma berada di satu platform cuma kayak offline doang, tapi gue juga pengen melebarkan sayap gue karena menurut gue pengalaman latihan juga berpengaruh sama karir gue nanti. Nah, dari situ semenjak gue masuk Fortenix, orang mulai ngelirik kayak, wah nih orang ada wadahnya juga, ya kan? Ya. Ada wadahnya juga buat online coaching. Dari situ gue juga mulai bikin konten-konten yang gue lagi ngajar juga kan kalau nggak salah. Lagi ngajar progres kalian gue, dan Instagram itu kan nggak cuma postingan. Betul. Karena gue udah gain follower udah cukup banyak, gue mulai banyak ngupload gue lagi ngajar online. Karena orang udah ngeliat platform dan mulai latihan sama gue mulai ngupload di story yang kita sering upload bareng-bareng kayak #4tonix online coaching gitu-gitu tuh. Dari situ orang mulai makin rame. Jadi itu mungkin menurut salah satu penyebab gue juga lumayan cepet buat nambah-nambah klien dalam kurun waktu 1-2 bulan kemarin pas awal gue gabung di Power Tennis. Padahal lu dulu sempat mikir kan, ini orang nggak pernah ngepost, ini punya klien nggak? Nah itu dia, gue nggak pernah berpikir kayak ternyata lu tuh punya klien banyak. Gue nggak pernah berpikir, bahkan gue nggak berpikir Power Tennis tuh punya klien banyak, karena gue lihat kayak ini orang benar-benar nggak aktif, sangat berlawanan arah dengan gue sih. Karena gue dididik sebelumnya untuk sering-sering bikin konten gitu, karena branding gitu. Tapi gue baru menyadari kalau misalkan harus equal lah antara branding dan ngajar. Betul. Ini gue mau cerita gitu. sedikit. Gue tuh sebenarnya bukan tipikal orang. Jadi gimana ya? Gue itu berangkat dari orang yang bukan bikin konten itu karena pengen edukatif. Gue tuh dulu berangkat dari bikin konten itu karena gue bisa sesuatu. Kalau lu scroll Instagram gue dari bawah-bawah gitu kan, gue bikin konten tuh karena gue lagi latihan. Gue bisa sesuatu gue post. Tapi ini gue mau cerita sedikit. Jadi there's so many ways you can get your client. So many ways, bro. There are so many ways gitu kan. Yang pertama, lu bisa dengan konten edukatif seperti apa yang Ihsan lakukan. Kedua, ini yang gue lakukan dulu adalah gue dengan posting beberapa quote and quote gue bisa apa. Karena orang itu pasti akan nanya, gila bang, lu bisa deadlift 300 kilo, ajarin gue dong, gue juga pengen mau. Ya. Itu bisa jadi salah satu peluang lu jadi klien lu. Karena masih dulu klien-klien yang datang ke gue, datangnya kayak gitu, bang gue pengen bisa muscle up kayak lu gitu kan. Bang gue pengen bisa pull up pakai beban segini kayak lu, gue pengen bisa dips kayak gini sama lu. Orang-orang akan datang ke lu dan mereka akan bertanya, gimana sih caranya kayak gitu? Ya udah, there's the potential market yang bisa lu garap. Kan?
Training log Tapi lah ya. kenapa? Training log Ya, kan ya maksudnya. kayak training log lah gitu-gitu segala macam. Highlight. Iya, iya. Tapi masing-masing dari cara ini ada positif negatifnya. Iya. Ya kan? Apakah Betul. dari TikTok itu dengan konten edukatif ada positifnya terus? Enggak, negatif juga ada. Nah, gue mau cerita sedikit negatifnya dari sisi gue waktu kayak gitu adalah gue nggak bisa ngegarap market yang sifatnya Gen Pop. Iya. Spesifik Susah. dong. Karena beberapa orang Gen Pop, orang-orang awam, orang-orang umum, ngelihat lu gila, lu bisa masuk pakai 25 kilo, mereka kan, anjing, gue Keeper. takut men. Takut. Gue ntar latihannya gimana nih gitu kan. Anjing, gue latihannya gimana nih ntar nih. Nggak mau gue takut Betul. gitu kan. Gitu kan. Tapi ada satu sisi juga ketika positifnya lu bisa dapat koneksi sama atlet-atlet di luar. Betul. Koneksi sama atlet-atlet di luar. Ketika lu dapat koneksi atlet-atlet di luar, lu kan kayak sering dulu tuh gue sering di repost sama atlet luar kalau gue misalkan gue bikin training log gitu. Itu pasti kan ada aja orang yang akan nanya gue, gimana caranya gue pengen bisa kayak lu. Iya. Suntik steroid lah apalagi. Enggak lah. Ingat program nomor 1. Udah diakui ya guys ya. Program sama steroid. Enggak. Nah, itu yang gue lihat ya negatifnya. Nah, kalau yang lu lihat sendiri, negatifnya dari misalkan creating konten itu kan tadi lu udah sebut sedikit kayak kalau lu bikin kontennya untuk viewers akan susah untuk orang untuk percaya diri lu. Ada lagi nggak sisi negatifnya? Ya, gimana ya, kalau sisi negatifnya dari sama aja sih menurut gue lu juga bakal nggak bisa menggarap semua, Yes, setuju gua. semua orang lah. Cuma Gen Pop, kalau lo cuma mau fokus ke Gen Pop. Tergantung kita cara kita nge-branding sih. Kalau memang kita fokusnya adalah sebagai coach powerlifter, yang datang juga bakal powerlifter. Gen Pop juga bakal ragu buat ngeliat, karena memang gitulah cara orang buat menilai kita kan. Betul. Dan gue tuh bener-bener tahu market yang paling gede tuh justru Gen Pop. Oh, Karena betul. orang-orang nggak terlalu fokus ke kalis, ke apa khusus bodybuilding, enggak. Kebanyakan orang juga pengen sehat dan punya bentuk badan Lebih yang banyak bagus aja masalah kayak gitu sebenarnya. daripada orang-orang yang kayak Iya, stagnan nggak bisa iya. dips 20 kilo, Benar. deadlift Iya. 100 kilo. Bener. Betul. Jadi, Nah, berangkat ya. dari situ ya konten-konten TikTok gue lebih ke arah Gen Pop juga ujung-ujungnya. Jadi ini kita udah kasih cheat sheet ke teman-teman viewers dan listeners kita. Garaplah market Gen Pop. Gen Pop itu lu akan tahu Gen Pop itu ada yang kita ngomong masalah ekonomi, finance mereka gimana. Jadi kan ada orang market Gen Pop itu ada orang yang rata-rata yang menggarap fitness Gen Pop itu rata-rata mereka yang punya kemampuan keuangan dari menengah ke atas sampai yang ke atas. Itu di Gen Pop. Lu bisa garap, dan kalau lu berhasil ngegarap itu, lu bakalan punya duit banyak gitu. Betul. Dan sekali lagi jangan, berarti gue harus bikin konten nih yang khususnya untuk Gen Pop gini-gini. Jangan lupa selain bikin konten, kalian harus perhatiin juga apa itu hard skill. Percuma konten bagus tapi nggak bisa ngajar. Itu dia. Iya, gue juga ngerasa kayak gue dulu bikin konten tapi gue belum begitu menguasai sih. Kadang-kadang juga gue belum menguasai. Jadi itu bisa jadi keraguan. Yes. Buat kita ke depannya gimana. Karena kalau lu punya otak, maksudnya kayak yang pengalaman dari segi pengalaman ngajar yang bagus, kita udah bisa ngajar oke. Terus ya dari segi keilmuan kita juga udah menguasai, konten tuh bakal berasa gampang banget buat dibuat. Apapun bentuk kontennya bakal berasa gampang. Kebalikannya, kalau misalkan lu nggak belajar dulu, nggak berpengalaman dalam mengajar, lu bakal bingung mau bikin konten apa. Bener. Lu nggak tahu mau bikin konten apa. Terus ketika lu udah yakin konten lu bener, klien nggak punya. Terus kadang-kadang kalau misalkan lu udah yakin bikin konten, kayak ini konten udah bagus, tahu-tahu kalau ada orang yang nanya sesuatu yang kritis, lu bakal bingung mau jawab apa. Orang yang baca ragu lagi, nggak jadi konten lu. Percuma kan? Jadi ya lu harus bener-bener menguasai konten lu sendiri. Kalau misalkan lu nggak menguasai konten lu sendiri, itu bakal mampus deh. Percaya aja lah. Bener. Jadi apalagi itu sih, kayak lu sekarang di era sekarang ini kan kayak informasi itu kan udah banyak banget ya sharingnya kan. Bener. Dan problemnya buat kayak orang-orang coaches mungkin yang kayak mereka baru mau buat konten tapi kayak mereka belum belajar, kayak mereka tuh mengambil referensi itu dari mana-mana gitu loh. Dari luar. Akhirnya kayak pas digabung campur sari gitu kan, akhirnya pas nanya juga kayak, waduh gue mau yang mana nih yang benernya nih, gue ambil dari banyak referensi gitu loh. Iya. Jadi intinya jangan sampai, kita namanya juga coach ya kan.
bukan content creator coach. Bener nggak? Betul. Kita endingnya kita mau ngajar ujung-ujungnya. Kecuali kalau memang lo mau jadi full time content creator lah. Bener. Kita nih coach, man. Ya, kita fokusnya ya kita ngajar. Tapi baik lagi, kita gimana caranya marketing, kita punya pengalaman, kita punya ilmu. Boleh branding, tapi jangan sampai salah job desk, bener nggak, San? Betul. Job desk. Karena banyak loh. Gue nggak sarkas ya, tapi gue jujur aja banyak loh di luar sana yang mengaitkan kalau konten lu bagus, followers lu banyak lu adalah good coach. Ya. Gimana ya? Langsung sunyi. Itu juga cara kerjanya. Ya, tapi jujur banyak yang kayak gitu. Karena kita ngeliat orang-orang awam kan, kita ngeliat kayak from the lens gen pop orang awam lihat. Wah gila nih followersnya 70K. Wah gila sekali posting likes-nya 10.000, 20.000. Wah dia pasti bagus nih, gitu kan. Ya, itu lensnya orang awam ya, Tapi kalau marketnya fitness yang orang-orang udah melek, dan mostly sekarang market fitnessnya yang gue tahu itu orang-orang yang punya duit, mereka tuh orangnya lebih kritis loh. Lebih melek, iya. Lebih melek. Iya, sebenarnya itu juga terjadi di Indonesia sih, gue rasa. Oh, terjadi di Indonesia, men. Terjadi banget. Kan kayak yang dibilang Isan tadi. Kalau lo di TikTok, followers lo di atas 100, lo suhu. Kalau followers di bawah 100K, lo bukan suhu. Nah, itu dia. Kan ini kita ngomongin kayak negatif side-nya juga kan. Kita nggak ngomong kayak, wah ini good side-nya gini-gini. Tapi ya, balik lagi sih, branding punya peran kuat. Cuma balik lagi soft skill menjadi seorang personal trainer itu apa? Iya. Kayak soft skill itu kayak interpersonal skill. How you communicate with your clients. Betul. How you kayak seberapa reguler lu check-in sama clients lu, chat clients lu tiap hari. Halo, lagi apa pagi, apa. Itu semua adalah hal-hal penting yang harus kalian perhatikan. Selain soft skills, hard skills juga penting, Hasan. Kayak lu harus ngerti gimana caranya programming. Gimana caranya lu biomekanik lah. Gimana caranya lu paham nih. Oh, nih latihannya begini. Kenapa kalian harus begini. Secara hasil harus melek juga gitu loh. Karena nggak bisa dipungkiri ya, nggak cuma konten aja, ya nggak? Iya, betul. Gitu. Gue harus bilang kayak kenapa klien gue bisa bertahan banyak dan banyak yang datang karena programming juga. Betul. Programming dan soft skill juga. Programming jelek udahlah. Betul sekali, Pak. Pindah. Betul sekali. Nah, ini gue mau mostly klien gue kebanyakan rata-rata bahkan sudah masuk bulan ke-9, bulan ke-10 dan bakal berlanjut terus. Nah, itu the power of itulah power dari kita kalau bisa nyusun program. Nah, yang jadi bagus kayak sih. Nih, baik lagi Ihsan sebagai content creator dan juga sebagai coach yang kliennya banyak. Udah berapa klien sekarang, Ihsan? Gue OTW 22 sih buat yang online. Mantap. Enggak, total semua yang total. Total gue 20 tambah 28 totalnya berarti. Waduh, 28 orang. Berapa klien. Jadi ya itu tadi, balik lagi soft skill, hard skill itu penting banget untuk meretain klien kita. Karena gue mau cerita sedikit ya, kayak ada beberapa, balik lagi gue ada cerita kabar gitu kan, kabar ada orang lah masuk ke telinga gue. Ya nih gue udah bikin konten segala macam, udah gini semacam, kok pas gue mau close the deal gak cocok, gue susah banget dapat klien gitu kan. Nah, itu terjadi gitu. Ini terjadi real life. Followersnya banyak banget di TikTok, followersnya banyak juga di Instagram. Dan ini nggak cuma terjadi di satu orang. Banyak. Balik lagi, gimana caranya gitu kan kita menyampaikan value kita ke klien-klien kita, ke audiens dan juga segala macam. Gua termasuk orang yang nggak aktif bikin konten. Ya, salah satu aktif bikin kontennya adalah lewat podcast. Gitu. Dan karena gua itu believers kalau lu bisa deliver quality service lu, karena kita tuh di jasa service. Kita tuh bekerja di bidang jasa service. Kalau lu bisa deliver kualitas dari service lu bagus ke klien lu akan retain gitu. Jadi gue mau ngomong secara dari online ya. Online, klien gue online sampai detik ini itu nggak ada yang di bawah 3 bulan.
mostly mereka berhenti itu karena ada satu hal, misalkan contohnya kayak mereka pindah kantor atau kan mereka pindah ke luar negeri kayak gitu segala macam. Sisanya klien-klien gue itu yang return sama gue tuh udah mau masuk tahun ketiga. Gue naikin harga kemarin, mereka tetap stay. Apakah itu karena the power of content? Enggak. Tapi gimana caranya kualitas lu, service lu tetap kasih effort yang maksimal. Dan Karena konsisten juga ya. Sebenarnya balik lagi, dapetin gampang, bener nggak, Sat? Dapetin gampang. Nah, gampang banget dapetin. Nih. Dan coba share. Kemampuan komunikasi kayak soft skill seseorang juga berpengaruh untuk lu bisa jadi klien atau enggak. Pertama, gue bakal mengutamakan kalau gue bisa assessment pada waktu pertama kali ngobrol sama klien. Gue bakal nunjukin kayak gue bakal mencari kekurangan lu dan gue bakal bantu itu. Itu yang paling sering gue omongin sama klien-klien gue. Awal-awal, karena memang tujuan gue adalah itu kan. Dari situ, dari sisi komunikasi yang baik, orang bakal gampang percaya dengan kita. Kalau kita udah mendapat kepercayaannya dia, ya kita bikin program yang benar-benar proper lah. Betul. Program udah benar-benar proper, ya udah orang tuh bakal retain sama kita karena kita benar-benar sepenuh hati ngasih ke mereka. Jadi kalau misalkan kita punya konten bagus tapi nggak dibekali sama apa namanya, ya ini konteksnya sebagai vintage coach ya yang lagi nge-branding ya. Kita punya konten yang bagus, tapi ketika kita ada klien baru dan ada klien baru datang tapi kita nggak dibekali dengan kemampuan coaching yang bagus juga, ya nggak akan bertahan lama lah si klien itu. Nggak bakal bertahan lama. Retaining klien tuh susahnya setengah mati. Susahnya setengah mati. Gue justru belajar retaining klien gitu-gitu bukan dari textbook, coy. Bukan dari lihat orang atau apa, tapi gue belajar dari pengalaman. Pengalamannya dari mana? Gue kan berangkat dari komunitas. Dan gue di komunitas calisthenics itu udah dari 2011. Ya kan? Berarti udah 11 tahun berarti ya. Udah 11 tahun gue di komunitas. Dan gue ngerasain retain komunitas tuh susahnya setengah mati. Wah, itu lagi sih lebih stressful lagi. Itu retain tuh karena gue ngelihat apa sih penyebabnya? Yaitu tadi komunikasi. Kalau komunikasi lu nggak sejalan dengan ini, kita ngomong tentang komunitas ya. Kita komunikasinya nggak sejalan dengan orang-orang di komunitas, hilanglah mereka. Tapi kalau misalkan kita punya komunikasi yang bagus, ya kayak lu lah, Bam, waktu lu di Velo kan lu punya komunitas Velo yang besar dan orang-orangnya tuh punya komunikasi yang bagus, retain nggak jadi keluarga nggak. Sama halnya dengan klien kita treat klien kita tuh sebagai keluarga kita. Lebay sih, pokoknya kayak orang yang bener-bener terdekat lah. Lu jadi teman lah. Teman-teman super deket bisa lah di situ. Karena gue bahkan di WhatsApp tuh gue punya grup yang isinya ada 4 orang yang benar-benar gue akurin karena kayak gue udah berpikir mereka udah kayak keluarga gue, anggapannya udah kayak keluarga aja gitu. Tapi ketika balik ke latihan tetap latihan aja sih. Tapi di luar itu ya gue sering ngajak mereka makan lah apa-apa, bukan buat meretain mereka, tapi itu adalah cara gue untuk tetap berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Karena di sana gue bisa ngobrol soal latihan dan lain-lain gitu loh. Betul. Nih, pokoknya gini, sebagai fitness coach juga lo harus tahu karena tiap bulan itu adalah ancaman buat lo. Tiap bulan itu selalu ancaman. Lo selalu berada dalam kondisi nggak mungkin punya pendapatan yang sama, kecuali lo bahkan lu berada di gym apa namanya mega gym juga lu bakal lebih besar ancamannya. Nah kita sebagai fitness coach yang pendapatannya kadang berubah-ubah, lu harus tetap upgrade skill lu juga, mulai dari soft skill dan hard skillnya juga harus selalu berjalan terus itu, nggak boleh lepas. Sekali lagi ya, soft skill dan hard skill to retain the client, content to attain client. Ini garis bawahi sebelum kita mengakhiri dari perbincangan kita yang hampir sejam ini. Jadi teaser ya, jadi teaser. Jadi kayak gimana ya, baik lagi semua ini tuh susah gitu kan. Kita jadi curhat gitu. Because that's what basically we feel every month gitu lah. Especially by the end of the month. By the end of the month itu akan jadi satu ancaman kalau lu kalau lu bisa getting klien gitu, attain klien banyak banget. Tapi yang retain mungkin kayak cuman 3 dari 10, 4 dari 10. Nah, gue cukup berbangga di online coaching Power 10X ini kita tuh punya tim yang solid. Kemarin gue udah survei sendiri, kita tuh retain kliennya 97%. 97%. Wow, gila sih. 97%, dan sekarang kita sudah di 86 klien sebulan, tinggal 14 lagi untuk mencapai 100. Dan itu gue berbangga karena kita punya tim-tim yang dibekalin soft skill bagus, hard skill bagus, dan juga
kita ke depannya akan gimana caranya akan berkembang menjadi edukasi. Edukasi mungkin ke klien, ke Genpop, atau mungkin nanti ke coach. Itulah harapan dari gua gitu kan sebagai founder. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan San sebelum kita mengakhiri semuanya? Penutup. Ya. Ini gue lebih buat saran buat coach muda yang masih baru-baru atau orang yang baru-baru rintis. Emang lu udah tua? Gue masih muda, tapi gue bersyukurnya gue bertemu sama dari awal gue masuk tuh gue bertemu mentor-mentor yang hebat sih. Gue bersyukurnya itu sih. Termasuk Babam dan Yuna Samuel Purnomo ini. Jadi apa San tadi? Ya, cari mentor intinya, ya pertama gini, lo harus menemukan mentor yang baik dan lo harus tahu juga bahwa konten-konten itu hanyalah sebagai senjata lo di awal aja. Endingnya senjata utama lo adalah yaitu kemampuan lo dalam mengajar, menyusun program latihan. 2 hal itu adalah yang paling penting. Betul. Senjata kecilnya kita cuma konten. Konten itu benar-benar nggak terlalu berpengaruh ke kehidupan lo, kecuali kalau lo benar-benar jadi pengen jadi full time content creator. Untuk apa lo bisa nge-attend punya banyak klien datang, tapi endingnya lo cuma bisa mempertahankan 1 atau 2 klien doang. Itu sangat merugikan banget. Wasting your time lah. Mending lo bikin konten yang gampang-gampang, kayak gue di TikTok, segampang itu ya, di bawah 30 menit, di bawah 15 menit gue udah jadi, tapi klien gue bisa bertahan 20-an lebih. Nah, big money. Betul sekali. Ini boleh dijadiin teaser Bam tadi yang Ihsan bilang. Iya. Jadi intinya baik lagi yang Ihsan katakan betul, karena buat apa banyak attain banyak tapi nggak bisa retain. Betul. Iya, betul. Pokoknya intinya kalau mau cuan harus punya berapa klien San minimal sebulan. Berapa San? Ya di atas 10 lah paling enggak. Itu cukup lah. Mau kalau lo mau beli iPhone tiap hari, tiap bulan lo harus lebih dari 10. Aduh. Lah, harus lebih dari itu. Klien gue 40 sebulan nggak beli iPhone tiap hari. Gue belum ganti-ganti Facebook. Kan juga buat apa? Kan perumpamaan dong. Perumpamaan dong. Ya pokoknya intinya gue bisa kawin gara-gara gue ngajar yang bagus. Betul. Kualitas. Bukan kualitas konten, tapi kualitas service yang lu berikan. Service-nya, betul. Betul. Oke. Mungkin ini bakalan jadi penghujung di episode podcast kita kali ini. Dan ke depan kita bakalan ada episode podcast original ya Bang. Yes, jadi nanti akan dari beberapa coaches Powertechnic ini akan bikin konten yang sifatnya audio dan video ya. Video dan audio ya. Yang ada di podcast sama di YouTube dan bahkan di Instagram juga. Tungguin aja. Oke Bam, boleh ditutup? Yes, dan mungkin podcast original kita ini juga bakal menjawab pertanyaan Ihsan itu tadi ya. Dia bilang cerita awal-awal dia nontonin podcast kita tuh kayak gue bingung harus mulai dari mana. Jadi kalau podcast original kita ini nanti dia bakal ada satu tema dan nanti dia bakal ada follow up dah. Jadi ada materi-materi sub-subnya. Jadi kalian bisa lebih enak untuk dengerin. Oke, itu aja. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir, dan nggak lupa juga kita terima kasih untuk Ihsan yang sudah meluangkan waktunya di sini dan sharing juga untuk kita. Untuk teman-teman bisa cek Spotify kita di Pre-Workout Podcast dan juga di YouTube kita Pre-Workout Podcast juga. Dan jangan lupa juga untuk cek Instagram kita di @powertechnics.id. Oh ya, satu lagi, kalau buat ngecek Instagram lu di mana nih San? Di @IMHasibuan. IMHasibuan. Di TikTok Ihsan Madani ya, di TikTok Ihsan Madani. Oke deh, thank you semuanya, and hope to see you guys in the next episode. Bye.